والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم لقائه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yang berkaitan, yang bercerita, yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami kesyirikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Ikhwani wa akhwati ahibati fillah, sebelum kita melanjutkan kembali, kita menelisik apa tujuan kita dalam belajar qawaid al-arba'in. Sebagaimana dalam perkataan orang-orang Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Aku mengetahui tentang keburukan bukan untuk jatuh dan masuk ke dalam keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjauh, menghindar dari keburukan tersebut. Belajarnya kita tentang kesyirikan bukan untuk bermudah-mudahan dalam memusyrikkan orang. Belajarnya kita tentang kekufuran bukan untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang. Belajarnya kita tentang bid'ah bukan untuk bermudah-mudahan dalam membid'ahkan orang lain. Karenanya ketika kita mengetahui bahwasannya dahulu kaum musyrikin mereka beriman dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliqu ar-Raziqu al-Mudabbir al-Muhyi al-Mumit. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kemudian kita mengetahui bahwa alasan mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai wasilah dan perantara antara mereka dengan Allah. Ketika kita mengetahui hal-hal ini, bukan bermakna kita dengan mudah menjustifikasi, menghakimi orang lain yang memiliki kriteria yang sama dengan apa yang kita pelajari sebagai orang yang musyrik. Perlu untuk belajar kembali, belajar lagi, sehingga kita tidak menjatuhkan satu hukum yang tidak memiliki kekuatan dalil di sana. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang terjatuh pada kesyirikan, dan kita tahu ilmu-ilmu tersebut dan secara sifat-sifat, kriteria, ciri-ciri persis seperti apa yang disebutkan. Tidak secara mutlak kita langsung mengatakan mereka itu berbuat syirik, mereka berbuat kekufuran. Akan tetapi butuh persyaratan sehingga kita baru bisa menghukumi seseorang. Maka belajarnya kita sekali lagi adalah untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian membawa ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang seperti apa yang kita pelajari, nasihati mereka, bukan langsung menjustifikasi. Ini adalah kaidah nubuwah, kaidah nabawiyah, satu metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kaidah yang kedua tadi, kaidah yang pertama tadi, kita mendengar, membaca perkataan Syekh, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerangi kaum musyrikin tersebut?
Atau sebelumnya ada prolog, pembuka sebelum peperangan itu terjadi. Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah tauhid di Mekah. Kemudian baru perintah untuk berjihad ketika beliau sudah di Madinah. Artinya beritahu dulu, tegakkan hujjah dahulu, baru bisa menghukumi seseorang. Kita belajar qawaidul arba, kaidah-kaidah untuk mengetahui kesyirikan adalah agar kita bisa menjauh darinya. Kita sudah belajar tentang tauhid dalam usul tsalatsa. Tentang usul tsalatsa kita sudah belajar. Tauhid kita sudah tahu. Sekarang kita belajar tentang kesyirikan. Bagaimana kesyirikan itu bisa menghancurkan tauhid? Apa saja macam-macamnya? Mengapa bisa terjadi? Maka jangan sampai kita belajar menjadikan hati kita menjadi keras, menjadikan mata hati kita tertutup, sehingga kita mempelajari tentang hal-hal ini hanya untuk menjustifikasi orang lain. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Setelah beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya alasan kaum musyrikin mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mereka sembah tersebut, beliau melanjutkan pembahasan beliau tentang apa itu syafaat dan bagaimana pembagian syafaat itu. Maka silahkan dibaca. Lanjut. فالشفاعة المنفية الشفاعة المنفية لا بيع فيه ولا خلة. Ahsan, barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu yang dimaksud dengan syafaat ada dua. Dimaksud dengan syafaat, syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Sebelum kita masuk pada macam-macam syafaat ini, hendaknya kita mengerti apa itu syafaat. Syafaat adalah at-tawassut bil ghairi, menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Menjadikan sesuatu, menjadikan orang lain sebagai sebab untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Contoh syariatnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahli surga agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Ini
Syafaat dalam modal lijalbi al-manfa', untuk mendapatkan manfaat. Orang-orang ahli surga mendapatkan manfaat sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang berhak masuk ke dalam neraka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ini untuk menghilangkan mudarat. Ini syafaat. Jadi syafaat itu mengambil seseorang dan menjadikan dia sebagai perantara kita untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini dimaksud dengan syafaat. Syekh rahimahullah mengatakan syafaatu syafaatan. Syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat al-manfiyah dan syafaat al-muthbatah. Syafaat al-manfiyah, kata beliau, adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, pada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan melainkan oleh Allah. Syafaat al-manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah saja. Kalau kita artikan secara bahasa, syafaat al-manfiyah adalah syafaat yang tertolak. Syafaat yang tertolak. Bagaimana syafaat ini bisa tertolak? Ketika syafaat ini tidak memenuhi kriteria sebuah syafaat yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat bukan mutlak syafaat tanpa ada syarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ini yang disebutkan oleh Syekh pada asy-syafa'ah al-muthbatah, syafaat yang diizinkan atau yang ditetapkan. Apa maksud dari asy-syafa'ah al-muthbatah? Syafaat al-muthbatah adalah syafaat yang sabit, tetap datangnya dari Allah dan Rasulnya. Artinya syafaat ini sudah ada dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya syafaat Rasulullah SAW kepada umatnya di hari kiamat. Maka syafaat ini adalah syafaat yang sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun syafaat manfiyah yang ditolak adalah syafaat yang tidak diberikan izin, yang tidak di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat itu sendiri, syarat dari syafaat yang diterima ada dua. Yang pertama apa? Izin Allah untuk yang memberi syafaat, dan yang kedua adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Rasulullah SAW sang pemberi syafaat. Hanya beliau yang diizinkan untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, yang menceritakan tentang bagaimana keadaan kaum muslimin, kaum mukminin di yaumul mahsyar, di hari mahsyar, di padang mahsyar. Bagaimana keadaan mereka? Mereka benar-benar dalam ketakutan. Mereka benar-benar dalam keadaan yang tidak karuan. Mereka mendatangi para nabi. Yang pertama mereka datangi siapa? Adam alaihissalam. Disebutkan keutamaan Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, nenek moyangnya seluruh manusia. Engkau diciptakan langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Berilah kami syafaat. Kemudian Adam menolak. Ayah menolak permintaan anaknya. Nabi Adam alaihissalam adalah ayah dari seluruh manusia.
Tapi dikarenakan situasi yang begitu mengerikan pada saat itu, sampai-sampai seorang ayah menolak anaknya yang benar-benar tengah meminta. Ya, tolong. Di dunia sekarang ini, kalau ada seorang ayah yang diminta oleh anaknya dengan sangat, dimintanya tuh caranya tuh dengan benar-benar cara yang halus. Antum yang sudah punya anak, kadang kan anak-anak kecil itu suka minta sesuatu. Ya, belikan ini, belikan itu, belikan mainan ini itu. Coba tiba-tiba anak antum bilang, ya, ayah kan baik, ayah kan soleh, ayah kan ayah yang soleh, ayah kan rajin menabung, belikan itu tolong. Bersangatan sekali dipuji-pujinya kita sebagai seorang ayah. Kira-kira antum bisa menolaknya? Hati nurani manusia itu tidak bisa menolak. Tapi dikarenakan hari tersebut, Yaumul Mahsyar, hari kiamat itu, keadaannya sangat jauh berbeda. Matahari didekatkan, sampai-sampai manusia itu bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri karena panas. Pada saat itu orang-orang benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Sampai para nabi pun memikirkan dirinya sendiri. Nabi Adam alaihissalam apa jawabannya? Maaf, kami tidak bisa. Saya tidak bisa berikan pertolongan. Saya telah melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah agar tidak memakan buah. Buah apa? Buah kalau dinamakan oleh iblis buah khuldi, ya, itu penamaan oleh iblis. Dikatakan kepada Nabi Adam, makan buah ini engkau akan menjadi abadi, ya. Namanya dinamakan oleh iblis sebagai buah khuldi dan diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Adam menolak. Kemudian mereka para manusia pindah ke Nabi Nuh. Disebutkan utamaan Nabi Nuh, kemudian minta pertolongan lagi, ditolak. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, disebutkan lagi, Nabi Ibrahim menolak. Kemudian dari Nabi Ibrahim pindah ke Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menolak. Kemudian pindah ke Nabi Isa, Nabi Isa menolak. Baru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi Muhammad? Ana laha. Ini syafaat ini aku yang berhak memberikannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rabbul Izzati wal Jalalah, kemudian bersujud memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah disampaikan, belum pernah kita dengar. Diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad pujian-pujian tersebut. Bukan lagi dengan asma'us sifat yang kita kenal, tapi banyak nama-nama Allah, pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah kita dengar di dunia ini, karena Allah yang mengajarkannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Selama itu Nabi Muhammad muja-muji Allah, bersujud senantiasa di hadapan Allah, sampai akhirnya Allah mengatakan, irfa ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi, washfa tushaffa, mintalah syafaat, aku akan berikan syafaat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang apa? Ummati, umatku ya Allah, umatku. Mereka itu sudah lama nunggu, mereka ingin segera dihisab, masuk surga. Lihat ketetapannya apa? Mereka sudah bertahun-tahun, ribuan tahun menunggu di padang mahsyar dengan keadaan yang begitu genting ini. Di saat semua orang hanya ingat dirinya, Nabi Muhammad ingat umatnya. Maka sangat tidak pantas seorang yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW dan mengetahui pengorbanan Nabi Muhammad kepada umatnya, ketika orang-orang sibuk dengan diri mereka, nafsi, nafsi, nafsi kata mereka, Nabi Muhammad mengatakan ummati ya Allah, umatku. Padahal bisa saja Nabi Muhammad SAW mengatakan ya Rasulullah, ya Allah, nafsi, atau keluargaku ya Allah, sudah lama nunggu ingin masuk surga segera. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ummati, umatku, segerakan hisabnya ya Allah. Maka barulah
Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Inilah yang disebut dengan syafaat al-uzma, syafaat yang besar. Apa itu? Syafaat agar kelak manusia mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita ketika dikumpulkan di padang mahsyar tidak langsung dihisab oleh Allah, tetapi kita akan menunggu bertahun-tahun sampai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang. Pada saat itulah manusia akan berjalan dari satu nabi ke nabi yang lain, minta pertolongan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi meminta syafaat kepada Allah agar diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Syarat yang pertama sudah terpenuhi, Allah sudah memberikan izin kepada sang pemberi syafaat. Sekarang syarat kedua, ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Apakah semua akan dapat syafaat? Apakah seluruh manusia dapat syafaat? La. Tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat. Akan tetapi hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, baru mereka bisa dapat syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah setelah ayat kursi. Apa? Di dalam ayat kursi. Apa? Bukan. Di dalam ayat kursi ya ayat. Afwan, salah. Di dalam ayat kursi. Di dalam buku ada ya, akhi. Di buku ada. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Bahkan pada orang-orang yang akan diberikan syafaat harus dapat ridha Allah. Ridha apanya? Ridha akan amalannya, ridha akan perbuatannya. Ketika Allah sudah ridha baru bisa dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang disebut dengan syafaat al-muthbatah. Syafaat yang sesuai syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya sehingga sempurnalah syafaat tersebut kepada anak manusia. Adapun syafaat yang ditolak, yaitu syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Adakah orang yang berhak memberikan syafaat selain Rasulullah? Adakah yang diizinkan memberikan syafaat selain Rasulullah? Kelak di hari kiamat bukan hanya Rasulullah saja memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat, Al-Quran memberikan syafaat, kaum mukminin satu dengan lain memberikan syafaat, saling memberikan syafaat. Tapi ketika di dunia bukan mereka dapat memberikan syafaat. Orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah orang-orang salih tadi dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat untuk mereka, apakah akan memberikan syafaat? Sedangkan orang-orang saleh ini kelak di hari kiamat, apa yang mereka katakan? Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inna bura'a'u mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah itu. Kami tidak ada keterkaitannya dengan kalian. Kalian mau nyembah kami tidak ridha. Karena mereka orang-orang saleh yang mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat di dunia ini. Bagaimana syafaat itu bisa sampai kepada orang yang meminta syafaat sedangkan syarat-syarat dari satu syafaat tersebut tidak terpenuhi? Allah melarang kita untuk meminta kepada selainnya. Allah melarang kita untuk berwasilah, bertawassul pada hal-hal yang diharamkan. Tapi masih kita kerjakan. Apakah amalan ini mendatangkan ridha Allah sehingga kita bisa mendapatkan syafaat? Apa tadi kata Syekh? Orang yang diberikan syafaat bisa
mendapatkan syafaat kalau diridhai amalannya dan perkataannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang orang yang ingin mendapatkan syafaat dengan mendatangi apa-apa yang dilarang Allah, apakah perbuatan ini diridhai? Tidak. Tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa dapat syafaat? Maka akan sia-sia. Sia-sia perbuatan mereka, bukan hanya sia-sia, bahkan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan minta kepada aku langsung, tapi kita menjadikan orang-orang yang sudah wafat, sudah mati tadi sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyah dan syafa'at al-muthbatah. Syafa'at muthbatah allati tutlabu min Allah, wasyafi' mukramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhin, kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ini penjelasan tentang syafaat yang diizinkan, syafaat al-muthbatah, yakni syafaat yang diminta kepada Allah dan Allah pasti bisa melaksanakan syafaat dan permintaan tersebut. Orang yang memberi syafaat mulia dengan syafaat tersebut, artinya orang yang bisa memberikan syafaat akan terangkat derajatnya dikarenakan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Sedangkan al-masyfu' lahu, mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah perbuatannya dan amalannya dan setelah ini. Artinya pemberi syafaat dan orang yang memberi syafaat semuanya diridhai oleh Allah. Sekarang taruhlah orang-orang saleh ini bisa memberikan syafaat, karena orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain saling memberi syafaat. Kemudian kita hari ini mendatangi mereka sedangkan mereka sudah wafat, dan kita dilarang untuk mendatangi orang-orang tersebut ketika mereka sudah wafat. Kalau sudah masih hidup, boleh kita minta doakan untuk kita. Orang yang sudah wafat ini adalah orang-orang saleh, dan kita orang-orang yang beriman, sesama orang beriman. Kita datang kepada mereka sedangkan mereka sudah wafat. Taruhlah mereka bisa memberikan syafaat. Apakah syafaat itu bisa terjadi? Lihat syaratnya. Yang pertama, sang pemberi syafaat diberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat harus diridhai oleh Allah perkataannya, perbuatannya. Taruhlah orang saleh ini bisa memberi syafaat. Kemudian kita datang kepada mereka. Amalan kita datang kepada mereka diridhai atau tidak? Tidak. Maka tidak sempurnalah syarat sebuah syafaat. Maka sia-sia amalan kita. Mafhum? Maka klaim mereka bahwa orang-orang yang mereka sembah, sesembahan mereka tersebut dapat memberikan syafaat kepada mereka, batil, sia-sia. Maka dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kalau kita ingin meminta, langsung minta kepada Allah. Kadang ini kita suka tidak yakin dengan diri kita sendiri. Kita lebih senang untuk meminta doa dari orang-orang. Padahal Allah lebih senang ketika hambanya langsung meminta. Pada hal-hal yang diperbolehkan saja, meminta doa kepada orang yang masih hidup. Meminta doa ya, bukan meminta agar dia mengabulkan lah. Kita minta doa kepada orang yang saleh, seorang yang memang kita anggap mereka saleh. Tolong doakan anak saya begini. Allah lebih senang kalau kita berdoa langsung. Mengapa? Karena Allah yang mengatakan sendiri, fa inni qarib, ud'uni astajib lakum. Tak perlu nih pakai perantara. Taruhlah kita tidak jatuh kepada kesyirikan sampai minta kepada orang-orang yang sudah wafat, minta kepada wali-wali yang tidak jelas kewaliannya. Dalam hal mubah saja ini, yang boleh saja, kita diperintahkan untuk langsung minta kepada Allah. Tidak perlulah pakai perantara.
apakah lagi pada perkara yang besar. Ketika orang-orang yang soleh ini sudah wafat, maka jauh panggang dengan api. Mustahil. Kemudian kita sering lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengabulkan satu permintaan seorang hamba, maka ada syarat yang harus dikerjakan hamba tersebut. Apa firman Allah, ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa syaratnya? Falyastajibu li. Falyastajibu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, kata Allah, jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab orang-orang berdoa, aku akan jawab tuh permintaan mereka dengan syarat falyastajibu li, dan mereka menjawab seruanku, perintahku. Ketika Allah memerintahkan kita bertauhid, kemudian kita mensyirikatkan Allah dalam doa meminta kepada Allah, bagaimana ini bisa dikabulkan? Kita meyakini bahwasannya Allah itu kan maha mendengar, maha mengetahui. Allah tahu bahwasannya kita berdoa, Allah janji akan kabulkan. Naam, Allah akan janji kabulkan. Tapi apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dalam mereka menjawab seruanku, perintahku. Allah memerintahkan kita bertauhid, tapi kita masih juga berwasilah pada hal-hal yang diharamkan Allah. Bagaimana ujibu da'watad da'i idza da'ani bisa terwujud ketika falyastajibu li ini tidak kita realisasikan? Maka syarat dari terkabulnya satu doa, satu permintaan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Bagaimana orang-orang musyrikin ini menjadikan sesembahan mereka perantara kepada Allah, tempat mereka mendekat kepada Allah, bukan kedekatan yang mereka dapatkan, tapi kejauhan. Mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus faham poin-poin ini, bukan untuk menjustifikasi saudara-saudara kita yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan, akan tapi untuk melihat diri kita. Terkadang kita lalai, kita memang merasa aman dari kesyirikan yang zahir dampaknya. Kita memang merasa aman. Akan tapi pada syirik-syirik yang halus, yang kita kira itu tidak kesyirikan, pada satu perbuatan yang kita kira itu mentauhidkan, padahal itu melecehkan. Kita sering terjerumus pada hal-hal seperti ini, yang kecil-kecil ini. Karenanya kita disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, astaghfiruka lima la a'lam. Aku minta ampunan pada sesuatu yang tidak aku ketahui. Kadang kita masuk pada jatuh pada kesyirikan yang halus. Jangan jauh-jauh, riya saja. Kesyirikan yang halus, yang kecil ini. Banyak dari kita yang terjatuh dan sulit untuk bangkit. Ini gunanya kita belajar ini, untuk mengetahui kalau orang-orang musyrik ini jatuh pada hal-hal yang besar, seharusnya saya seorang muslim tidak boleh jatuh pada hal ini, dan saya harus wanti-wanti pada hal-hal yang kecil daripada ini. Ini yang menjadi hikmah dari pembelajaran kita terhadap Qawaidul Arba' ini. Bukan hanya kita ketahui, oh ini bentuk syirik, ini bentuk syafaat, bukan hanya itu. Kita belajar ini untuk mengetahui bagaimana posisi kita di antara kaum musyrikin ini. Mungkin kita insya Allah tidak akan jatuh pada kemusyrikan ini, akan tetapi pada hal-hal di bawah ini dan masih pada perbuatan yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan, apakah kita sudah mewanti-wanti dan berhati-hati? Ini yang menjadi fokus kita, menjadi pembelajaran besar. Maka
alasan mereka kaum musyrikin yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai pemberi syafaat tertolak. Tidak mendekatkan mereka kepada Allah, dan juga orang-orang ini sesembahan mereka tidak dapat memberikan syafaat sama sekali karena syaratnya tidak terpenuhi. Apakah lagi yang mereka sembah adalah Allah wal Uzza, Manat. Jin-jin itu di dalam berhala-berhala itu jelas tidak akan diizinkan Allah memberikan syafaat. Orang-orang saleh masih bisa jadi bisa memberikan syafaat sesama kaum mukminin. Tapi kalau jalurnya amalan seorang yang ingin diberikan syafaat itu tidak diridhai, tidak akan sempurna juga syafaat itu diberikan. Tidak bisa syafaat itu sampai. Syafaat itu bisa sempurna terjadi ketika yang memberikan syafaat diizinkan, kemudian yang diberi syafaat diridhai amalan dan perbuatannya. Baru bisa terjadi. Ini penjelasan Syekh rahimahullah terhadap al-qaidah al-thaniyah. Al-qaidah yang thaniyah yaitu penjelasan bahwasannya kaum musyrikin ini walaupun mereka beriman kepada Allah, bahwa Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan, kemudian mengatur alam semesta, tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah, tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, dikarenakan mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ana aghna syuraka'u 'ani syirki, kata Allah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Man asyraka bi ma'i ghairi, barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Kemudian kita juga sudah mengetahui alasan mereka, kaum musyrikin ini mengapa mereka mensyirikatkan Allah, dan sama dengan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau antum tanya pada orang-orang yang mendatangkan kuburan yang mereka katakan itu adalah wali Allah, mereka datang pada kuburan-kuburan misalnya yang masyhur ya, Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau adalah orang saleh, masya Allah. Abdul Qadir Al-Jailani orang saleh, ikhwan. Akan tapi ketika sudah mulai tumbuh sifat ghulu pada seorang hamba, mereka akan mengangkat seseorang itu di atas derajatnya. Akan mereka karang cerita-cerita yang luar biasa. Samalah kalau di Indonesia ini seperti Wali Songo. Ada Wali Songo? Ada Wali Songo? Ada. Dan yang termaktub cerita-ceritanya. Akan tetapi cerita mereka berlebihan seperti bisa terbang, bisa ini, itu yang kita tolak. Keberadaan mereka, dakwah Islam bisa sampai ke tanah Jawa, ada campur tangan mereka. Terlepas dari bagaimana cara mereka menyebarkan Islam, tapi kisah mereka ada. Tapi kisah-kisah yang ada di antara mereka yang dilebih-lebihkan oleh para pemujanya, itu yang kita tolak. Seperti Abdul Qadir Jailani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu seorang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang wara', orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah-kisahnya yang dipalsukan, dilebih-lebihkan. Maka ketika kita sudah mengetahui dua kaidah ini, hendaknya kita introspeksi sejauh mana kita berjarak dari hal-hal ini. Sejauh mana kita berlari menjauh dari hal-hal ini. Mungkin kita memang tidak, seperti kita katakan, mungkin kita tidak masuk pada kesyirikan-kesyirikan yang besar, menyembah berhala, kemudian menyembah pohon, menyembah matahari misalnya. Mungkin kita jauh dari itu. Nasallallahu salamul afiyah. Tapi pada masalah syafaat-syafaat seperti ini, hal-hal yang halus seperti ini, bisa jadi kita terjerumus dan kita tidak mengetahui. Makanya kita belajar. Araftu syarra li syarri lakin tawaqqihi. Ini menjadi inti pembelajaran kita pada kaidah yang pertama dan kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk kaidah yang ketiga, sebenarnya waktunya masih ada. Tapi kaidah yang ketiga belum ana ringkas. Karena belum murojaah. Ana murojaah sudah seminggu yang lalu untuk kaidah yang pertama dan kedua. Pada yang ketiga,
belum mana murajaah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk belajar dan senantiasa istiqamah dalam belajar. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, termasuk amal ibadah dalam talabul ilmi ini. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada yang bertanya? Nah. Bagaimana apa saja tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang dilarang? Tawasul yang dibolehkan dan yang dilarang. Pembahasannya cukup panjang, tapi ada beberapa kaidah dalam tawasul ini. Kaidah dalam bertawasul apa untuk mengetahui tawasul yang diperbolehkan dan tawasul yang dilarang. Yang pertama, tawasul kepada orang yang wafat tidak boleh. Sama sekali tidak ada nas yang membolehkan tawasul kepada orang sudah wafat, sama sekali. Perbuatan sebagian saudara-saudara kita yang membacakan surat Yasin di kuburan, membacakan surat Yasin di hadapan orang-orang yang sudah wafat, itu sebenarnya menyelisih apa yang ada dalam surat Yasin itu sendiri. Apa dalam ada surat Yasin? Masih di halaman pertama. Anda cek ya sebentar. Surat Yasin. Nah, ini Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziru qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk memperingati satu kaum yang diperingati oleh orang-orang sebelum, artinya nenek moyang kalian, para nabi sebelum kalian. Fahum ghafilun, tapi mereka lalai. Jadi surat Yasin Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan manfaat orang-orang yang lalai. Orang yang lalai ini sudah mati atau masih hidup? Lalai ini, kata diksi lalai itu untuk orang mati sudah hidup. Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup kan? Ini namanya lalai. Mereka membacakan ini kepada orang yang mati. Jadi apa manfaatnya? Berbeda dengan nanti pahala, beda lagi pembicaraannya. Maka kaidah yang pertama, bertawassul kepada orang yang sudah wafat itu tidak diperbolehkan. Siapapun dia, siapapun. Pada Rasulullah saja dilarang. Apa kata Ibnu Abbas? Para sahabat mengatakan, ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami meminta pertolongan kepada Rasul, meminta syafaat kepada Rasulullah SAW, minta doa. Apa contohnya minta doa? Orang Badui minta hujan, berdoa Nabi, tak tahu turun hujan. Ketika Nabi sudah wafat, apakah mereka datang ke kuburan Nabi? Para sahabat enggak, mereka datang pada Ibnu Abbas, pada ponakan Nabi, ponakan ya, atau sepupu Ibnu Abbas, sepupu ya, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdullah, sepupu Nabi Muhammad SAW. Artinya para sahabat ini tahu bahwasanya orang meninggal itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka tawasul pada orang meninggal tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul kepada hal-hal yang tidak ada nasnya dalam bertawassul. Bertawassul pada sesuatu yang tidak ada nas memperbolehkannya, maka itu dilarang. Contoh, pada pohon, batu, tidak ada nasnya, dilarang. Sebenarnya kaidah yang tingginya, kaidah yang paling utamanya, bahwasanya at-tawassul amrun tauqifiyun.
Tawasul itu perkara tauqifi, artinya kalau tidak ada nas tidak boleh. Kalau ada nas memperbolehkan maka boleh. Maka kepada orang meninggal tadi tidak diperbolehkan. Kemudian kepada segala sesuatu yang tidak ada nas di dalamnya. Walaupun dia masih hidup, tetapi tidak ada nas yang memperbolehkannya, maka dilarang. Itu yang kedua. Yang diperbolehkan, apa contoh yang diperbolehkan? Yang ada nas memperbolehkannya. Seperti misalnya pada Nabi ketika beliau masih hidup. Ini tawassul ya, bukan tabarruk. Bedakan. Kalau tabarruk banyak. Tabarruk dengan tempat, tabarruk dengan satu benda, itu beda. Tawassul berbeda dengan tabarruk. Karena orang sering salah di situ. Kita sering bilang, kenapa mereka itu rambut Nabi dielulukan. Mereka mengatakan, kami kan tidak meminta dengan ini. Ya beda. Tawassul dengan tabarruk berbeda pembahasannya. Begitu. Itu diperbolehkan. Pokoknya tawassul adalah amrun tauqifi, perkara tauqif. Tauqif itu berhenti kalau tidak ada dalil, kalau ada dalil baru jalankan. Itu kaidah umumnya 3 ini. Ini disebutkan oleh Syekh Walid bin Rashid Suaidan, hafizahullah. Dia tahu 3 kaidah ini, 3 kaidah utama. Nanti ada pengecualian, ada mungkin perincian, itu cukup panjang insyaallah taala. Kalau ada waktu insyaallah kita bahas. Ada lagi? Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Akhwat? Ada? Nah. Kita lagi ngomongin seorang terus tiba-tiba orang datang, terus kita bilang panjang umurnya. Apakah itu masuk ke sini? Maksud antum bilang panjang umurnya apa? Ya, banyak kan kebiasaan orang sekarang. Saya datang orang yang kita omongin langsung ngomong panjang umurnya. Allahu a'lam. Ana la adri. Jadi maksudnya panjang umurnya ini apakah karena kita bicarakan tiba-tiba dia datang atau hanya bentuk mendoakan? Kalau mendoakan silakan. Dia datang, "Atwalallahu umrak." Kalau orang Arab gitu ya. Dan atau barakallahu fi. Datang beliau, barakallahu fi gitu. Kebetulan sampai. Tapi kalimat kebetulan tuh dirubah lah nak. Jadi qadarullah. Masa kebetulan? Anak ketemu antum kebetulan. Tapi kalau anak punya utang sama antum, kebetulan enggak tuh? Kesalahan anak datang ini. Ditagih nanti anak ini ya. Kesalahan kan? Bukan kebetulan. Wallahu a'lam apakah istilah panjang umurnya itu maksudnya apa Anda tahu. Tapi kalau istilahnya dalam hal-hal yang mubah, insyaallah masih diperbolehkan. Ya doa. Tapi kalau bisa tidak menyebutkan hal demikian itu lebih baik. Misalnya, wah, qadarullah beliau datang. Masyaallah, datang juga beliau. Kalau jatuh kesyirikan atau tidak, Allahu a'lam. Ana enggak tahu. Silakan tanya ke ustaz yang lain. Bukan ustaz yang lain, kepada ustaz. Nah. Baik. Kalau kita tahu sama kan misalnya kayak seorang yang minta kepada sebuah kuburan yang wali apa kan, dan dia minta langsung misalnya ya syekh ini itu kebukanlah secara langsung kan. Kalau itu jelas syirik akbar kan. Kalau yang ya syekh tolong minta ke Allah dengan diri begitu, itu termasuk syirik akbar atau tidak? Masuk aja. Kalau tidak masuk syirik akbar itu merupakan jalan menuju kesyirikan akbar. Jalan menuju kesyirikan akbar. Begini, kalau kita menggunakan jimat, kemudian kita beriktikad meyakini bahwasanya jimat itu yang membuat dagangan kita laris, syirik besar. Kemudian ketika kita mengatakan alhamdulillah, setelah saya memakai cincin ini Allah meluaskan rezeki saya, syirik kecil. Pembeda antara syirik besar dan syirik kecil tipis pada keyakinan. Ketika keyakinan itu sudah berubah, yang tadinya dari Allah menuju kepada makhluknya, syirik besar. Maka sebagian para ulama bahkan mengatakan
orang-orang yang bertawassul kepada selain Allah, bertawassul dengan kuburan, dengan orang-orang saleh yang sudah wafat, mereka tidak jatuh pada kesyirikan besar, akan tetapi mereka berbuat bid'ah dalam ibadah. Banyak orang mengatakan demikian. Mereka tidak berbuat syirik, tapi berbuat bid'ah dalam ibadah. Karena apa? Rasul tidak mengajarkan untuk meminta kepada orang yang sudah wafat tadi, akan tetapi disuruh untuk meminta langsung pada Allah. Artinya mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Kalau memang tidak masuk pada syirik besar, minimal itu syirik kecil atau perbuatan bid'ah dalam ibadah. Kalau minta, kemudian ya Syekh, kabulkanlah, ya Syekh, tolong sampaikan kepada Allah saya mau ini. Bahkan sebenarnya orang dalam kuburan itu lebih butuh kita doakan kan, dibanding kita meminta kepada orang yang dalam kuburan. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al." Doakan tuh saudara kita. Rasulullah bilang begitu ketika yang wafat siapa? Yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam Islam disebut sahabat. Kalau Rasulullah berkata tersebut berada di dalam kuburan, Rasulullah hadir pada pemakaman tersebut, berarti yang wafat sahabat-sahabatnya. Sahabat saja Rasulullah katakan ud'u li akhikum, doakan saudara kalian. Sahabat tuh tinggi derajatnya tuh, ditinggi pada wali-wali yang mereka katakan wali tersebut. Disuruh untuk berdoa, doakan saudara kalian di sini, karena dia akan ditanya, banyak kesulitan nanti akan ditemui. Nah, sekarang yang tidak tahu, tidak jelas siapa, kemudian berdoa pula kepada dia. Pada seharusnya kita doakan dia, kan begitu. Nah, maka terjadi syirik kecil atau perbuatan bid'ah dalam ibadah, dan tidak termasuk syirik besar. Pembedanya syirik besar kecil pada keyakinan. Kalau keyakinan sudah berubah, berubahlah hukumnya. Allah Ta'ala a'lam. Ada? Yang akhwat tak ada? Tayyib. Bertabarruk. Bertabarruk. Pembahasan tabarruk sama tawasul tadi, cukup panjang, tapi ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Walid. Satu kaidah yang mendasarnya. Pertama, tabarruk itu amrun tauqifi. Amrun perkara yang harus mengikuti dalil. Kalau ada dalil mengatakan itu berkah, maka berkah. Contohnya barakah tempat, barakah benda. Barakah tempat apa contohnya? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau barakah tempat Madinah dan Mekah. Barakah tempat itu istilahnya. Ada barakah benda. Barakah benda. Keringat Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Ingat, ketika beliau masih hidup. Adapun ketika beliau sudah wafat, apakah keberkahan itu masih ada atau tidak? Tidak ada nas yang menguatkan itu. Dan pun kalaupun ada nih, bertabarruk dengan hal-hal yang orang-orang salihin, atau bahkan kepada benda-benda peninggalan Nabi. Kalau memang ada dan diperbolehkan, siapa bisa menjamin itu barang-barang benar-benar dari beliau? Itu secara naluri, secara logika sederhana saja. Siapa bisa menjamin? Tak ada yang bisa jamin. Bisa jadi dibuat-buat. Maka kaidah dalam tabarruk ini, kalau yang menjadi objek tabarruk ini memang ada dasarnya dan dalilnya, maka boleh bertabarruk. Contohnya dengan kota tadi, kota Madinah, kota Mekah. Bertabarruk dengan hal tersebut untuk mendapatkan berkah, ngalap berkah. Dengan Al-Quran, kan? Dengan Al-Quran juga kita bertabarruk. Kalau tidak ada dalilnya, maka terlarang. Apakah jatuh kepada syirik besar atau syirik kecil? Wallahu ta'ala alam. Kembali kepada keyakinan dari orang yang ngalap berkah tadi.
Kalau dia berkeyakinan orang-orang saleh tersebut yang mendatangkan berkah, kemudian yang begini karena saya sudah minum ustaz gurunya, ada tuh. Itu timbul karena apa? Karena hulu juga, karena berlebihan. Kita diperintahkan untuk menghormati guru, menghormati orang-orang saleh. Tapi ketika sudah berlebihan, jatuh pada hal yang justru merendahkan orang saleh tadi. Hakikatnya orang yang berbuat hulu, bertabar dengan orang-orang saleh ini, mereka sebenarnya sedang merendahkan tuh orang, bukan meninggikan. Mengapa demikian? Mengapa bisa kita bertabaruk nih? Saya ngalap berkah nih dari Syekh Fulan. Dikarenakan orang yang dia ambil ini sebenarnya paham bahwa hal-hal tersebut terlarang. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dia pasti tahu bahwasanya hal itu dilarang. Tapi ketika ada muridnya yang berlebihan kepada beliau, kira-kira setuju atau tidak beliau? Tidak setuju. Ketidaksetujuan beliau ini akan menjadikan beliau ada satu beban di hatinya, seakan-akan ilmu yang dia ajari tidak sampai kepada mereka. Ilmu yang diajari salah, justru menjatuhkan harga diri orang tersebut, bukan malah meninggikan. Adapun tabarruk kepada orang-orang yang kita lihat hari ini, bertabarruk dengan guru-gurunya, bertabarruk dengan majelis taklim boleh. Majelis taklim minta barokah, sehingga ada istilah, kalau kita di Nabawi ada istilahnya itu majelis ilmu, majelis fawaid, sama majelis barokah. Di sini kita memang dapat datang, duduk, memang catat fawaid banyak. Ada majelis fawaid memang kita catat faedah banyak. Ada majelis barokah. Majelis barokah itu karena saking banyaknya jamaah dan sulit dengar syekhnya, kita duduk di situ untuk cari berkah aja lah. Untuk cari ilmu tidak dapat dah. Nah, itulah istilah majelis barokah. Boleh berarti mengalap berkah pada hal-hal yang ada nasnya, ada dalilnya. Adapun dengan orang-orang saleh, sama sekali kita tidak mendapatkan ada nas yang menjelaskan tentang bolehnya ngalap berkah pada orang-orang saleh, terutama kepada orang-orang yang sudah wafat. Antum atau antunna yang bertanya bisa baca buku At-Tabarruk, judulnya sudah diterjemahkan. Judulnya itu ngalap berkah. Bisa dicari nanti di toko-toko buku, sekitar 300 sampai 500 halaman. Bisa itu dibaca penjelasan tentang bertabarruk. Allah taala alam. Atau silakan nanti ditanya pada ustaz-ustaz kita. Barakallahu fikunna. Ada lagi? Antum ada? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, kemudian menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang manfaat, yang menambahkan tauhid kita kepada Allah dan menambahkan rasa takut kita kepada kesyirikan. Semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, atas apa yang kita sampaikan, sehingga benar-benar berbuah pada amalan kita sehari-hari. Allahumma taqabbal minna. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.